Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan media video pembelajaran dengan saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 187205025. Pada video pembelajaran kali ini saya akan sedikit lebih tepatnya saya menjelaskan sedikit daripada bagian materi yang telah disampaikan selama satu semester ini, yaitu efisiensi internal dari mata kuliah ekonomi pendidikan yang diampu oleh Bapak Uza Sukmana SPD MPD. Baik, sebelum masuk ke materi efisiensi internal, sebelumnya saya akan sedikit menerangkan tentang konsep efisiensi pendidikan, yaitu merupakan tujuan kegiatan manajemen pendidikan, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan menurut Hadari Nawawi tahun 1981. Pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Pembiayaan pendidikan adalah sebagai nilai rupiah dari seluruh sumber daya atau input yang digunakan untuk suatu kegiatan pendidikan tersebut. Jadi pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber, tetapi juga menggunakan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia. Jadi lebih tersusun ya, seperti itu. Jadi baik, langsung ke topik, yaitu efisiensi internal merupakan sistem atau suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor institusional dan faktor manajerial. Kemudian untuk menilai efisiensi internal dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara seleksi di dalam putaran-putaran pendidikan dan seleksi di antara putaran sistem ditempuh. Itu diantaranya tingginya angka retensi di dalam putaran-putaran pendidikan merupakan indikator yang diperlukan untuk mengetahui efisiensi internal. Kemudian pertambahan jumlah enrollment yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber-sumber daya pendidikan. Jika terjadi pengulangan dan putus sekolah dan pengelolaan sekolah yang tidak efisien, kemudian oleh karena itu perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui kebijakan-kebijakan. Antara lain yaitu salah satu menurunkan biaya operasional, memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-komponen input yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar. Kemudian meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, fasilitas belajar, meningkatkan kualitas PBM, meningkatkan motivasi kerja guru, memperbaiki rasio antar guru dan murid. Penekanan biaya pendidikan melalui kebijakan. Kemudian cara mengukur efisiensi internal ada dua tadi, yaitu rata-rata lama belajar dan rasio input output. Yang pertama metode yang average study time atau rata-rata lama belajar, yaitu metode ini digunakan untuk mengetahui beberapa lama seseorang lulusan menggunakan waktu belajarnya dengan cara menggunakan statistik cohort atau kelompok belajar. Jadi salah satunya untuk mengukur efisiensi pembelajaran yaitu dengan average study time atau rata-rata lama belajar, yaitu menggunakan statistik cohort atau kelompok belajar. Cara perhitungannya adalah jumlah waktu yang dihabiskan
lulusan dalam suatu cohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam cohort tersebut. Kemudian yang kedua, rasio input-output atau input-output ratio. Cara ini merupakan perbandingan antara jumlah murid yang lulus dengan murid yang masuk awal, ditentukan dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya membandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran. Pada umumnya, semakin miskin suatu negara, semakin rendah proporsi siswa SD dalam mencapai putaran pendidikan karena tidak cukup sumber-sumber yang dimiliki oleh siswa. Terdapat kecenderungan bahwa pada masyarakat atau bangsa yang maju atau masyarakat di daerah perkotaan, faktor sosial ekonomi keluarga memberikan pengaruh terhadap efisiensi pendidikan tersebut. Secara manajerial, bahwa efisiensi internal berkaitan dengan aspek-aspek pengelolaan pendidikan yang mengacu pada komponen masukan atau karakteristik siswa, guru, biaya, dan sarpras. Kemudian proses pendidikan meliputi pengelolaan PBM dan kelas keluaran baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Sumber daya yang digunakan agar mencapai efisiensi tergantung sistem sekolah yang terorganisasi secara efisien, kemampuan profesional kepala sekolah tersebut sebagai pengelola satuan pendidikan, kemudian mutu masukan yang harus disediakan untuk melaksanakan program pendidikan tersebut. Jadi itu adalah merupakan sumber-sumber daya yang digunakan agar mencapai efisiensinya. Sekian yang bisa saya sampaikan dari efisiensi internal ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.